Adalah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu menyalip orang-orang majusi. Artinya nggak boleh mengikuti orang majusi yang mereka mencukur jenggotnya. Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga Zahiri mengatakan bahwa memelihara jenggot hukumnya wajib. Mencukurnya hukumnya haram. Perjuangan masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot. Beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kala kita memang berontai, tapi berusaha antum. Yang penting kita menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengingatkan yang demikian. 24 jam kita jalankan sunnah. Iya kan? Benar nggak? 24 jam kita jalankan sunnah. Di setiap detik, menit, jam, dan hari kita melaksanakan sunnah. Yaitu jenggot ini. Pahala. Hatta ngoroknya kita dapat pahala. Nyata tidak, jika jenggot memiliki keutamaan yang sangat sakral dalam Islam, sehingga bagi yang tidak memeliharanya sangat berdosa dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang menganggap bahwa jenggot identik dengan Islam, sehingga ada kesan tidak sempurna keislaman seseorang bila tidak berjenggot. Karena mereka meyakini Nabi Muhammad SAW berjenggot dan kita harus menirunya. Selain itu, ada hadis yang bersumber dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "Ahfus syawarib wa aful lihi," yang artinya, potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu panjang. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, khaliful musyrikina ahfus syawarib wa auful lihya, yang artinya, berbedalah dengan orang musyrik, potong kumismu dan biarkan jenggotmu panjang. Hadis riwayat Muslim. Hadis pertama mengindikasikan kewajiban memotong kumis dan memanjangkan jenggot, sementara hadis kedua juga menyarankan hal yang sama. Namun di sana terdapat ilat atau alasan mengapa memanjangkan jenggot termasuk kesunahan. Menjadi catatan penting dalam hal ini bahwa hadis tidak dapat dipahami sepotong-potong, dan antara hadis dapat saling menafsirkan antara satu sama lainnya. Terlebih lagi, terkadang dalam satu tema yang sama ada hadis yang diriwayatkan secara utuh dan ada yang tidak utuh. Karenanya, hadis yang redaksinya utuh seharusnya menjadi acuan untuk memahami hadis yang tidak utuh. Dengan demikian, hadis kedua menjadi pedoman untuk memahami hadis pertama, karena redaksinya lebih lengkap. Implikasinya, aturan memanjangkan jenggot dan memotong kumis sangat terkait dengan anjuran mukhalafa lil musyrikin atau berbeda dengan orang musyrik. Adapun yang menjadi perhatian utama dalam hadis ini adalah himbauan untuk berbeda dengan orang kafir, bukan aturan memanjangkan jenggotnya. Juga perlu digarisbawahi, perintah Nabi Muhammad SAW agar berbeda dengan orang kafir ini sangat terkait dengan konteks peperangan, supaya bisa membedakan mana pasukan musuh dan umat Islam pada waktu perang. Perlu diberikan simbol dan tanda pada masing-masing pasukan. Di antara tandanya adalah jenggot. Karena itu, makna hadis ini tidak relevan dengan sendirinya pada masa sekarang. Dalam konteks dunia modern, jenggot tidak lagi menjadi simbol pembeda antara pasukan muslim dan musuh. Selain itu, sebagian negara yang dihuni umat Islam, mereka dapat hidup berdampingan dengan orang non-muslim, sehingga tidak dibutuhkan lagi simbol pembeda antara orang Islam dengan non-muslim, apalagi hanya dengan sekedar jenggot. Wallahu a'lam bissawab.